sekitarnya. Yang jelas, di antara mereka ada yang berkembang biak di Melayu Sumatera. Karena pada waktu itu pula bukan satu-satunya manusia, yakni Nabi Ibrahim. Masih banyak komunitas yang berkerabat dengan Dewi Ketura dari keturunan Nabi Idris hingga keturunan Nabi Nuh di Sumatera Selatan yang mereka itu datang untuk mencari pemukiman baru dan berkembang. Biak di Sumatera Selatan dalam perjalanan panjang Nabi Ibrahim atas pencarian tempat wilayah Nabi Adam diturunkan pertama kali. Sesungguhnya ada yang tahu tempat pertama kali Nabi Adam turun sebelum tapak kakinya ditancapkan di Aceh. Namun sangat dirahasiakan karena belum terbukti secara ilmiah. Meskipun banyak data dukung yang membenarkannya dari sejarah wilayah Palembang, hulu pedalaman Bukit Barisan ini maupun dari orang tertentu. Dan dimungkinkan Gunung Toba adalah tempat Nabi Adam singgah karena kelelahan dalam perjalanannya mencari Siti Hawa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kecerobohannya dengan Siti Hawa yang menyebabkannya diturunkan dan terpisah di ujung barat dan di ujung timur, yakni Jeddah Jabal Rahmah. Tempat wukuf berhaji. Pastinya hal itu terjadi pada Gunung Toba yang masih utuh yang diameter kawahnya 50 km dan meledak pertama kalinya yang disertai hujan 100 hari dan 100 malam kisah Nabi Nuh. Kemudian menyusul napak tilas Iskandar Zulkarnain, seorang raja ahli filsafat ke Siguntang Mahameru dan anak keturunannya menjadi para pembesar di Sumatera. Dan kala itu Bukit Siguntang Mahameru masih utuh belum lebur menjadi daratan luas kota Palembang. Sejarawan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, janganlah kiranya lupa diri. Baca sejarah sejak awal. Mengapa Jawa disebut Nusantara II? Mengapa abad ke-7 tahun ke-3 Hijriah? Usia Nabi kala itu 55 tahun mengutus Abdullah ibnu Mas'ud ke Sumatera. Apa alasannya? Mengapa Islam di abad 14 dimulai dari Sumatera, yakni Maulana Malik Ibrahim dan anaknya Mahdum Ibrahim dan cucunya membawa mazhab Imam Syafi'i lalu pindah ke Kediri, Jawa Timur yang kemudian dikenal sebagai Sunan Bonang dan cucunya sebagai Sunan Ampel setelah dikenal namanya Sunan Malaya dari Melayu. Sementara Maulana Ishaq membawa anaknya yang bernama Syekh Sutabaris atau Syekh Abdullah Al-Arif dan beliaulah wali sepuh anak Syekh Maulana Ishaq yang mengawal dakwah hingga mendudukan Raden Fatah. Dari Lahat Sumatera menjadi raja kerajaan Islam pertama di Jawa atau Nusantara II. Sementara Syekh Maulana Ishaq dari Sumatera Selatan pindah ke Sumatera Barat berdakwah hingga ke kawasan seluruh Aceh dan Medan hingga Selat Malaka. Tidakkah ini bisa dibaca oleh orang sejarawan selalu Jawa sentris dalam segala hal periwayatannya? Sepertinya sejarawan Jawa lupa asal dan usul itu semua. Ketahuilah bahwa Islam 700 tahun di Sumatera Jawa masih Hindu dan Buddha secara mayoritas, sejak sebelum datangnya Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Dan ketahuilah bahwa anak Syekh Maulana Ishaq yang bernama Syekh Abdullah Al-Arif oleh suku Melayu Sumatera Selatan disebut Raja Atung Bungsu yang namanya diabadikan jadi nama bandara di kota Madiah. Pagar Alam, Sumatera Selatan. Silahkan dianalisa semua fakta sejarah ini, dan mohon di-like dan tekan tombol subscribe-nya untuk saya memperoleh rejeki melalui YouTube dari telunjuk dermawan kemuliaan Anda untuk menantikan video ke-6 saya selanjutnya. Terima kasih.